Hai Ci. Halo. Apa kabar dirimu di sana? Yang kita PPKM lanjutan ya? Iya. PPKM lanjutan. Itu kayak semacam telenovela ya, lanjut terus the next episode. Gitu. Bukan. Dulu inget nggak ada sinetron tersanjung sampai season berapa gitu? Ingat nggak lu? Oh iya, sampai seasonnya 10 apa? Cie, hafal banget. Ngalah-ngalahin Lost ya. Kalau di luar negeri kan, di Amerika kan udah Lost tuh sampai 10 season atau 11 season, gue nggak tahu deh. Iya. Kalau Friends juga 10 season kan, sampai 10. Iya, bener sih, kayak gitu. Friends sampai 10 season, ya. Yeah. Kita berapa season nih? Selama masih ada permintaan coaching. Berapa hari ini ada soal ghostingnya? Iya. Nah, itu tuh seru-seru. Soalnya kalau di luar negeri kan sekarang tuh masih heboh tentang yang kemarin interviewnya Oprah Winfrey sama Prince Harry sama Meghan Markle, right? Iya. Tapi terus kalau di sini trennya beda gitu, anomali kan. Kita trennya sama Mas Sang Pisang. Tapi emang ini gue tuh kalau ngeliat ya, Indonesia tuh kayaknya lebih canggih loh, Mir, daripada negara-negara lain di dalam menyetir arah pemberitaan gitu. Isu ya, nyetir isu ya. Gitu loh. Benar. Terus tiba-tiba yang lagi rame tenggelam aja gitu. Iya. Ya lagi rame, terus tiba-tiba kayak hilang aja karena udah ada isu satu lagi. Jadi sebenarnya PR-nya orang-orang Indonesia tuh hebat-hebat. Siapakah PR-nya? Hidup praktisi humas. Mungkinkah salah satu di antara kita berdua atau memang kita berdua? Nah. Kan kita kayak ghost. Nah, ngomongin ghosting nih, seru banget. Gue sih lihatnya ya dari isu-isu si Sang Pisang ini gitu kan. Itu emang bisa mengkondisikan sesuatu ya. Jadi gue ngeliat kayak teman-teman gue yang perempuan itu akhirnya di sosial media mereka posting yang kayak kalau misalnya gentleman tuh mestinya A, B, C gitu. Untung adik gue laki gentleman gitu kan. Jadi waktu putus sebelum nikah baik-baik. Pokoknya kayak gitulah. Jadi mereka banyak yang lebih mencibir si Sang Pisang ini gitu, si ownernya Sang Pisang. Kalau gue pikir mungkin yang gue pernah cerita sama lu ya, mungkin karena kalau dari perempuan tuh butuh closure ya gitu. Perempuan kan kayak nggak suka yang gantung-gantung. Menurut lu gimana tuh? Kita tuh kayaknya kalau perempuan tuh di sini memang dikondisikan untuk selalu dapat kepastian juga gitu ya. Tapi kalau menurut gue gini, kalau kepastian itu pada akhirnya nggak datang, terus emang harus banget yang ngikutin pakem bahwa harus ada closure. Nah kalau orang sebelah sananya nggak mau ngasih closure, do we really have to waste our time terus berdarah-darah hatinya mikirin gitu ya? Kalau gue pikir kalau emang nggak ada closure ya bikin aja closure sendiri. Gitu nah, mungkin lu ajarin nih para Gombal viewers gimana caranya bikin closure sendiri. Bila yang di sana posting nggak jelas, lu gimana gitu? Apa dia harus gua nggak tahu meditasi, forgiveness meditation, meditasi maafkan, atau apa sih yang bisa akhirnya berdamai bahwa ya emang gua nggak akan dalam waktu lama nggak akan tahu kabar orang ini lagi gitu, dia nggak akan hubungin gue gitu. Closure-nya supaya damai itu gimana? Ya kayaknya kalau gue bilang ngapain sih sedih, itu kayaknya nggak manusiawi juga ya. Tentu aja kita sedih karena kita kan sebenarnya baik untuk perempuan maupun laki-laki bisa kemudian sampai di titik bahwa kita suka sama satu orang, kemudian
kayaknya terlalu mengeneralisasi kalau bilang perempuan kalau udah suka dia bisa all out. Enggak juga. Gue juga banyak sekali, bahkan akhir-akhir ini ngeliat banyak banget cowok yang bucin banget gitu loh. Dan sebetulnya it's okay untuk bucin, di something yang manusiawi juga, nggak usah dicibir gitu kan. Kalau udah namanya perasaan. Tapi balik lagi, kalau memang mungkin tipsnya gini ya, ketika tiba-tiba ada yang kita di ghostingin orang gitu, tetap harus ada step-stepnya. Satu, harus kasih deadline sih. Jadi ada fasenya kita biarkan hati kita menangis gitu ya. Kalau enggak nanti kan jadi sesuatu emosi yang tersimpan, dan emosi yang tersimpan itu efeknya nggak bagus Mir buat badan kita, karena badan kita tuh kayak kayak memory foam, tau kan kalau di sepatu-sepatu mahal tuh kan suka pakai memory foam ya. Jadi kalau sepatu yang dipakai dengan yang dibuat dengan memory foam tuh kan dia akan merekam tapak kaki kita. Jadi nggak bisa dipinjemin sama tetangga karena pasti nggak enak dipakai karena memory foamnya udah merekam kaki kita. Atau kalau anak 80-90-an bilangnya badan kita tuh kayak disket gitu. Jadi dia akan merekam emosi apapun yang kita pendam gitu. Nanti bisa jadi sakit punggung, sakit pinggang, segala macam. So, kasih aja waktu untuk diri sendiri grieving, mau nangis kayak mau apa kayak mau norak-norakan, posting di Instagram lo atau di status WhatsApp yang melo-melo silahkan aja gitu. It's okay untuk norak gitu ya, and making your own statement. Tapi habis itu kasih tenggak gitu, kasih deadline. Udah ya, grievingnya sampai sini dulu gitu. Kemudian yang penting lagi jangan dikepoin yang udah jadi ghost itu gitu ya. Bayangin nggak sih ada sesuatu yang udah jadi ghost terus kita kepoin, lu berani banget sih gitu ya nggak sih? Nggak serem ya, kan udah beda alam. Karena dia memilih alam yang berbeda. Iya. Kita suka demennya stalking. Iya, kita sukanya stalking ya, gitu, kepoin ya. Kepoin, padahal kepoin itu hanya akan memperpanjang fase berdarah-darah kita gitu loh. Kalau ternyata pas kita kepoin dia emang udah sama siapa gitu, terus ternyata siapanya itu yang kita kenal atau apa tuh jadi kayak tersanjung episode season 10 jadinya kan gitu. Ngapain gitu. Jadi gue nggak bilang lu nggak boleh sedih kalau di ghosting ya, sedih aja. Sedih aja. Nggak apa-apa gitu. Tapi kasih deadline, lalu kemudian kalau memang udah berani bilang atau udah cukup relief lalu mau pakai meditasi forgiveness atau apa itu nggak masalah. Tapi sebetulnya yang paling susah itu lebih susah untuk memaafkan diri kita sendiri daripada memaafkan yang udah jadi hantu itu tadi gitu ya. Karena pasti fase pertama yang dilewati oleh siapapun yang di ghosting adalah dia akan mempertanyakan sanity-nya dia sendiri. Oh, gue bisa bego gitu ya? Kenapa gue bisa jatuh cinta sama dia? Kan dari awal padahal checklist-nya banyak nih orang sebenarnya udah banyak yang ngeraguin dia. Atau kenapa alarm gue bisa off ya? Nggak bisa ngelihat dia kayak gini gitu. I didn't see it coming. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang pasti akan hadir gitu kan. Lalu cenderung untuk ngebego-begoin diri sendiri. Nah, itu sebenarnya yang ini juga I just learned it recently gitu, bahwa rasa kecewa, rasa dendam, rasa menyesal itu energi lu tuh rasanya lama gitu loh, prosesnya lama. Jadi nggak usah kepoin, kalau perlu langsung unfollow semua sosial medianya dia gitu dari kita gitu. Kalau perlu jadi setting the boundaries ya. Gitu. Setting the boundaries itu ya. Itu yang penting, pokoknya setting the boundaries itu tema kita kapan hari itu ya. Iya. Boundaries gitu, nggak usah dulu sampai bener-bener kita healing gitu. Nah terus kemudian sekarang ini kan yang susah karena kita terhubung satu sama lain melalui sosial. Teman kita lah yang mana nanya gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa menolak juga sebenarnya. Teman kita sebenarnya concern, tapi concernnya nanya-nanya pas kita lagi
kesel gitu kan, atau apalah. Gue sih nggak bisa ngebayangin dalam hal ini kasus yang dialami oleh Mas Isang sama Meme cantik itu ya, sama Mbak kan, Tisu, udah seluruh dunia tisu. gitu ya yang membahas gitu. Iya, iya. Apa namanya, terus kalau gue sih dari sisi komunikasi gue ngeliatnya ini sebenarnya kok yang ribet jadi bukan yang bersangkutan Iya, gitu iya, kan. benar-benar. Yang ribet malah Kemudian yang kita di ring luar. Jadi ngejudge, ya kan? Mungkin juga gini ya, gue tetap merasa bahwa orang-orang yang umurnya mungkin 40 up ya, yang sudah mulai punya anak-anak gadis atau anak-anak jaka gitu ya. Mama dan papa, ayo dong kita kursus belajar benar tentang bagaimana berkomunikasi di sosial media. Jangan sampai karena gue selalu nanya gini, penting banget ya lo mesti cerita sama dunia lewat sosial media gitu loh. Kesel boleh, tapi barangkali harus berpikir sekian kali untuk meletakkan itu di platform tertentu gitu ya. Bukan yang nggak boleh curhat. Gue kalau misalnya knock on wood itu terjadi sama orang-orang yang dekat sama gue juga punya anak perempuan 3 ya. Aku rasa semua ibu akan merasakan kekesalan yang sama. Tapi but then again, yang benar-benar tahu masalah itu kan orangnya sendiri ya, orang di lingkaran itu ya. Kita penonton yang maha mulia Deterjen 62 ini bukan netizen lagi, udah bersih banget nih kalau ngatain orang. Deterjen 62 ini kadang-kadang udah ngelewatin batas. Terus tiba-tiba ada tim ini, tim itu gitu. Dan hari ini tuh gue ketawa banget lihat ada sebuah posting yang sangat kreatif ya. Again, ini orang Indonesia mengkreatif banget. Yang tiba-tiba mengkolase fotonya Felicia sama si Sang Pisang itu. Bukan. Anaknya anaknya Pak Ahok sama Bu Vero, Nicholas. Oh iya sama Nicholas Anaknya Pak Ahok. Iya. Nicholas foto itu berdua tiba-tiba terus pada jadi mak comblang di dunia maya gitu kan, kreatif banget ya. Lucu deh gitu. Jadi peristiwa ini tuh makin membuat. Sudah lihat belum? Jadi mereka berdua belum. siapa yang Lu kirim ke gue dong. Iya, nanti aku kirim ya. Jadi nggak tahu siapa yang pertama kali posting, tapi itu fotonya Felicia tuh sama fotonya si Nicholas di jembrengin jadi satu gitu. Hebat banget sih. Gue tuh sampai lagi ngapain gitu tadi ya, pas buka Instagram kok ada itu. Ketawa sendiri. Memang iseng banget ya. Ya dengan serta-merta ya kakak Meghan sama kakak Harry jauh di sana ya udah terhibur aja ya Kak. Kemudian juga ada sebuah pada telat semua. Ribut-ribut di satu partai juga hilang aja. Hilang aja. Kayak nggak ada yang peduli. Mau rebutan. Pula meme yang lucu-lucu gitu. Terserah gitu ya. Terus udah gitu kreativitas yang lain adalah tiba-tiba ada istilah poconging. Tuh. Oke. Itu apa tuh? Gue baru dengar. Nah, poconging itu adalah ciri-ciri ketika si cowok itu menghilang, tapi kemudian setelah kita kepoin, dia itu ternyata punya beberapa kantor cabang gitu. Jadi dia lompat dari satu perempuan ke perempuan lain. That's why we call it poconging gitu loh. Gila kan? Gila, oke. Jadi hanya ada lagi yang kreasi dengan istilahnya tuyuling. Tuyuling itu apa? Kan ada ya cowok yang suka jadi benalu dari satu cewek ke cewek lain gitu. Iya, benar. Itu namanya tuyuling gitu loh.
dari cewek yang ini dia ngambil uang, terus cewek yang lain dia ngambil uang, itu cowok yang tuyuling gitu kan. Iya. Jadi gimana ya? Terus tiba-tiba semua jenis hantu keluar gitu loh, gara-gara istilah ghosting itu gitu. Iya. Tapi kan yang menarik adalah kemudian banyak juga yang serius membicarain gitu. Kok bapaknya Mas Tisem kok tidak berkomentar ya gini gitu. Masalah pribadi kali penting banget ya mesti dikomentari gitu. Banyak yang harus diurusin. Urusan vaksin belum beres, masih kita lagi rame gitu ya maksudnya. Iya. Ya. Terus gimana ya? Gue bilang nggak usah jadi seorang pemimpin negara juga, gue orang tua yang biasa juga kalau misalnya gitu, ya lu aja beresin aja dulu urusan sendiri gitu kan. Maksudnya ini kan bukan sesuatu yang ya itu kan urusan anak-anak gitu ya. Aku kan sekarang juga udah sampai di taraf di mana anakku yang pertama cowok juga udah punya pacar kan. Jadinya kalau misalnya mereka berantem atau gimana ya, aku paling bisa ngasih nasihat kanan kiri ya yang netral aja gitu loh. Biar karena kalau kita terlalu, menurutku ya, kalau kita terlalu involve kayak gimana tuh, nanti kan juga nggak akan mentraining mereka untuk menghadapi kenyataan yang sebenarnya terhadap relationship itu kayak apa gitu. Gitu. Nggak apa-apa. Udah aku lagi live kok ini. Menarik. Jadi gitu. Nih, sorry nih agak-agak rame. Iya, lu udah ini kebetulan Gombal Viewers kebetulan Cici ini mau berangkat ke kota lain ya, lagi siap-siap ya. Jadi iya, aku tuh mau ke Jogja nanti jam 10. Ini ada rombongan, kebetulan kan hari ini adalah Hari Kopi Nasional. Jadi kita besok lusa akan ada perayaan khusus gitu deh di daerah Sleman. Aku udah dikasih kaos nih. Nanti kita akan tanya. Jadinya tuh kan ada keseruan di sana untuk memperingati Hari Kopi Nasional. Jadi ada Hari Kopi Nasional sama ada Hari Kopi Internasional gitu. Hari Kopi Nasional gitu kapan? Sih. Hari ini atau besok? 11 Maret ya. 11 Maret. Hari ini. Pas banget. Kalau yang internasional tuh Oktober. Iya, tahu aku internasional. Kalau yang internasional. Jadi kita ngerayain 2 hari. Gitu. Nah, mungkin itu salah satu buat yang lagi di ghosting. Salah satu tipsnya adalah lakukan yang kamu suka, termasuk minum kopi. Ya. Iya. Iya nggak sih, Wak? Ini karena minum kopi itu bisa meningkatkan konsentrasi. Jadi kita lebih konsen untuk mikir gue mesti ngapain ya menghadapi ini gitu. Emang wajar sih kalau tiba-tiba orang yang kita sayang, kita percaya atau ngilang ya. Kayaknya kita udah WA-an duluan juga sama-sama pernah ngalamin itu ya. Di ghosting itu ya. Iya. Oh, sama apa tadi namanya? Akan agak berat. Iya, kalau kayak ya, maksudnya kalau misalnya kita mau tenangin hati dulu, boleh nangis dulu, boleh ngapain dulu, terserah gitu ya. Maksudnya dibiarin aja dulu, perasaannya jangan ada yang dipendam, karena kalau enggak, nanti itu akan istilahnya akan terekam menjadi sesuatu yang tidak mengenakan di badan gitu ya. Ntar rasanya masuk angin dulu gitu, atau apalah gitu, selalu ada gejala psikosomatis yang kita rasain. Jadi nggak apa-apa diterima dulu, dibiarkan saja dulu perasaan itu mengalir gitu. Kita terima dulu. Ya nggak perlu yang paling bahaya itu sebenarnya adalah fase di mana kita mulai bego-begoin diri sendiri gitu. Yang tadi itu kan, kenapa gue harus fall sama orang ini ya? Sebenarnya dari awal kan orang ini udah gini gitu. Tapi kan ada juga yang misalnya kalau hubungannya udah berjalan sangat lama, gitu kan kita kayaknya udah agak-agak antena kita juga, radar kita juga udah nggak terlalu kita care gitu kan. Sehingga kita mungkin bisa agak lengah atau gimana. Dan biasanya kalau hubungannya udah lama itu memang jadi traumatik banget sih
seperti yang pernah gue alamin long time ago. Relationship-nya udah berjalan 7-8, udah hampir mendekati akhir, tiba-tiba dia hilang gitu kan ya. Dia hilang, terus waktu itu untungnya pas lu di blok waktu dia ngilang, dia ngeblok lu nggak gitu, jadi lu juga nggak bisa tahu. Nah, kan hilangnya long time ago ya, belum zaman segala macam, ini masih zaman dinosaurus gitu. Belum ada handphone. Ada advantage. Oh iya, belum ada handphone. Jadi kalau telepon tuh masih yang telepon rumah gitu kan. Tapi karena hubungan gue sama dia udah lama gitu, jadinya lebih painfulnya itu adalah karena ketika dia ghosting, keluarganya dia kan sebenarnya ngamatin juga kan, kenapa orang ini yang biasanya selalu kedengeran main ke rumah dan sebagainya itu nggak ada. Jadi justru yang lebih painful itu karena sesama orang tua kita tuh saling komunikasi gitu. Kemudian keluarganya dia, kakaknya, adiknya semua deket sama gue. Jadi they try to console me gitu ya, berusaha menghibur gue. Tapi pada saat itu gue ngerasanya nggak tepat karena jadinya they keep reminding me of yang sudah jadi hantu ini gitu ya. Jadinya itu lebih painful sih. Jadi kalau menurut gue beri waktu untuk briefing, kemudian sesudah itu shut down aja, jangan ada koneksi lagi sama dia dulu sampai hati kita siap, dan ketika melihat dia lagi udah nggak ada perasaan apa-apa, which is berat sih untuk sampai ke level itu ya. Apalagi kalau relationship-nya udah lama. Ini kan Mas Pisang kan udah 5 tahun ya, dan sudah menjadi darling baby-nya semua orang gitu kan. Iya. Udah dari sampai dia lulus gitu kan. Lulus sekolah. Kita masih lihat mereka pakai toga barengan gitu kan. Iya. Jadi kayak orang kayak ngikutin mereka banget. Dan udah gini kan, udah apa namanya, sebentar lagi hat-trick nih, nikahin 3 kali gitu kan ya, selama Bapak ada di periode ini gitu. Dan sekarang tuh level kesilatan deterjen 62 tuh udah sampai yang kena bully sekarang mbak yang baru. Mbak yang baru kena bully habis-habisan gitu kan. Iya. Hari ini kalau nggak salah Mas Rudy Kamri nge-launching satu video yang bercerita tentang ruang private yang diobok-obok oleh deterjen 62. Deterjen 62. Oke. Oke, gitu tadi ya. lu bilang kan tipsnya tadi satu, kalau di ghosting, lu terima aja rasa apapun yang rasa kesel, rasa marah, rasa sedih, ya. Terus habis itu ngapain lagi, Ci? Kan kayak kata lu tadi kan, kalau lu nggak dapat closure gitu ya, ngerasa digantung, bikin aja closure sendiri. Nah, itu gimana caranya bikin closure sendiri? Nah, bikin closure itu sendiri, itu yang paling powerful adalah self empowering. Jadi sering-sering bicara yang baik-baik tentang diri kita sendiri. Jadi rubah switch ininya. Kita semua pinter selfie ya, tapi kali ini jangan minta difotoin orang. Full selfie, kita motret diri kita sendiri gitu. Jangan motret, jadi jangan pakai kamera belakang, tapi pakai kamera depan, gitu. Kalau kamera depan, jadi full selfie, lihat diri kita sendiri, cantiknya di mana, gantengnya di mana. Ini juga bisa aja perempuan yang ghosting kan, enggak kemudian disamaratakan bahwa yang ghosting itu laki-laki. Gue juga pernah nge-ghostingin orang, to be honest. Iya. That's true. Cowok tuh bisa di ghosting. Cuman somehow cowok kayaknya lebih cool ya kalau di ghosting. Cewek juga bisa nge-ghostingin orang. Kurang less drama sih. Kita kan suka drama kan. Iya, mereka. Iya. Kalau perempuan banyak dramanya. Kalau gitu. cowok Jadi, di ghosting, ya udah. Benar. Ya udah sih.
Tapi yang kepo banyak juga sih gitu ya. Nah, jadi kalau memang nggak bisa dapat closure, kita bikin closure sendiri. Kalau perlu kita kemudian ada satu metode yang gue juga belum belajar terlalu lama, adalah semacam kayak bukan journaling ya. Kalau journaling kan nulisnya complicated ya, kayak cerita gitu. Ini just make a list. Just make a list of your own good criteria. Apa yang bagus tentang lo gitu. Ya, mereka tuh bilang pakai kamera depan, seperti kita selfie, lalu kita tulisin, oh ya hidung gue mancung tapi agak bengkok, gitu. Tapi selalu mulai dari yang positif gitu ya. Alis gue lebat dua-duanya, tapi kanan sama kiri nggak sama. Nah, dan seterusnya di satu kolom. Habis itu kemudian di kolom yang keduanya bisa diperbaikin gitu loh. Misalnya kayak alis gue lebat dua-duanya tapi kanan kiri nggak sama, ya udah mungkin perlu microblading kayak gitu, atau misalnya hidungnya mungkin perlu pakai shading gitu. Jadi selalu di kolom yang kedua itu kita kasih solusinya gitu. Tapi semua kalimatnya harus empowering. Dan kalau lo punya teman dekat, minta support lah dari dia gitu. Pilih teman yang emang bisa kasih support. Kemudian biasanya orang di sekitar kita akan kasih komen yang paling menyakitkan dibandingkan orang di luar. Nggak tahu kenapa yang paling dekat sama kita biasanya komennya paling nyakitin gitu. Kalau perlu nggak usah didengerin, kalau bisa nggak usah didengerin gitu. Jadi selalu fokusin tuh ke diri sendiri. Perasaan yang paling berat kedua sesudah sedih adalah malu. Ya, karena benar. Semua orang sudah tahu we are an item. Wow. Ya, itu yang paling apa? Ya, benar. Menyakitkan gitu. Bener sih kalau namanya orang ghosting itu emang nggak gentleman ya. Tapi emang perlu banget gentle ya. Tapi gitu kan. Jadi bener, mungkin emang gue nggak tahu ya, kalau cowok mungkin butuh gentleman ya, tapi ya kayak lu kan juga pernah nge-ghosting orang ya, dan gue juga pernah ghosting orang gitu. Kayak gue dulu ghosting orang karena lebih ke perasaan, aduh mau bilang kita putus itu nggak enak gitu kan, nggak tega. Kalau cewek kan banyak nggak teganya ya kan. Tapi mungkin kalau cowok kalau cowok kan orang ngarepin sosok yang maskulin gitu, gentleman. Jadi diharapkan bisa menyelesaikan apapun gitu kan permasalahannya gitu kali. Iya. Pokoknya itu nih banyak dibentuk oleh stereotype gitu kan ya. Agak-agak susah juga sih kalau dari stereotyping. Tapi bener yang lo bilang tadi gitu, bahwa lo pernah nge-ghosting karena kalau misalnya mau putus nanti dia kitanya nggak enak, atau misalnya mungkin udah membuat perhitungan nih, kalau ternyata nih cowok drama banget ya. Kalau misalnya gue bilang ngajak dia putus baik-baik, mungkin dramanya terlalu panjang, terus ntar dia tiba-tiba nongkrong di depan pagar rumah gue bawa gitar ngerayu-ngerayu, kan ribet juga ya, kita nanti manggil satpam atau apa gitu ya. Kita udah menghitung gitu loh, itu kayaknya lebih troublesome kalau kayak gitu. Memang itu is a form of nggak gentleman, tapi kadang-kadang gentleman itu kan kita harus punya, atau ya in a way kan calculated risk juga ya. Kayak gimana gitu kan. Kalau misalnya ternyata aku bisa juga sesimpel sebenarnya setelah ngejalanin berapa lama, ternyata kita nggak cocok sama dia, atau ada banyak karakternya dia yang menurut perhitungan kita, perasaan kita, kayaknya ini orang kok rada-rada abusive ya, misalnya gitu ya. Kok dia secara verbal dia nggak enak ya ngomongnya gitu. Apapun itu, mau itu bentuknya minta putus baik-baik ataupun ngeghosting, dalam relationship itu kan yang harus dipenuhi adalah dua-duanya harus happy kan. Konsensual dan harus happy. Kalau ada satu orang merasa nggak asik atau gimana, menurut gue it is alright loh untuk just call it off gitu. Apalagi kalau kita bicara soal perkawinan gitu. Karena kalau udah masuk ke situ, ngiketnya gampang, buka iketannya itu setengah mati. Gitu. Benar-benar. Ya, lo lebih tahu dari gue ya, karena kalau gue kan suami meninggal gitu ya, tapi banyak teman. Iya
Susah. Itu kayak lu naik kereta terus lu nggak bisa lompat karena keretanya sebenarnya masih jalan gitu. Itu susah. Ya. Terus ketika lo mau lompat, ada aja orang ngomong, kok lo bego sih gini. Iya, sabar sedikit lah, apalah. Banyak sekali komentar-komentar yang diutarakan tanpa sebetulnya mereka tahu kondisi hati kita seperti apa gitu kan. Jadi ribet lah gitu. Jadi memang kalau tiba-tiba ada orang yang chicken out gitu ya, cold feet gitu di beberapa saat sebelum mau menikah atau gimana, itu sesuatu yang pahami dulu bahwa itu sesuatu yang sangat wajar karena kita akan memasuki satu masa yang dunia baru, hidup baru, makanya selamat menempuh hidup baru gitu kan. Orang kalau menikah kan selalu kayak gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu bahwa di dalam perjalanan ke sana tuh akan seperti apa gitu. Memang tidak gentle, kalau mau ya bilang aja baik-baik gitu bahwa ini ya gini ya. Yang namanya ngabur tuh emang nggak oke. Cuma dalam hal ini ketika seluruh dunia tiba-tiba ngasih komen atau gimana, kemudian tercetusnya juga dari mana sampai kemudian itu menjadi konsumsi publik, ini satu hal lain yang mungkin bisa kita bahas di tema yang berbeda ya. Segitu pentingnya gitu diumumin ke seluruh dunia. Pun dalam kaitannya interviewnya Oprah dengan Harry dan Meghan itu pun gue ngelihatnya nggak keren juga gitu. Jadi sebenarnya sih nggak cantik ya, mainnya nggak cantik ya sebenarnya. Bener. Jadi anak-anak gue tuh bilang gini, mama tuh dari awal bukan timnya Meghan gitu. Jadi jelas aja mama tidak akan gimana-gimana sama dia gitu kan. Terus aku bilang kayak gini, no, aku bukan timnya Meghan, tapi Meghan should know what kind of life yang dia masukin ketika dia mulai menjalani hubungan itu gitu. Jadi kalau lo ngerasa udah brave enough untuk masuk ke situ, ya nggak gitu juga reaksi lo gitu loh. Betul. Iya. Ya kan? Siapa sih yang nggak, sekarang gini, siapa sih yang nggak grew up dengan ceritanya Lady Diana gitu loh. Iya, everybody knows. Dia kurang bangsawan apa, orang Inggris pula, cantik dan seterusnya gitu. Ya memang seperti itulah ritme kehidupannya gitu kan. Walaupun kita lebih banyak baca gosip dan sebagainya sih, tapi ya kalau dia udah tahu ya udah gitu loh. Gue sih termasuk orang yang agak sedih ketika pasangan itu memutuskan untuk nggak mau ikut kegiatan kerajaan lagi apa segala macam gitu ya. Gue sebagai penonton suka kayak, ya aku sedih sih karena selalu ngelihat tadinya kan abang ade ini selalu bareng-bareng, kemudian digedein sama neneknya gitu ya. Ada sesuatu yang sedih juga gitu. But anyway, anyhow nggak mau terseret ke cerita itu. Menurut gue juga ya enggak gitu juga gitu loh, cara lo menjadikan cerita itu sebagai sebuah komoditi. Ya menjadi komoditi itu yang gue nggak bisa pahami ya. Maksud gue sebagai seorang ibu penting banget ya lo jadiin itu komoditi. Kenapa nggak lo pikirin anak lo gitu? Itu anak kan satu hari dia akan grow up dan membaca semua yang ditulis orang, baik yang buruk maupun yang baik, tentang ibunya, tentang neneknya, tentang nenek buyutnya gitu kan. Jadi kisruh banget gitu. Sama aja sih. Makanya kadang-kadang ya, walaupun gue tidak selalu setuju pendapat atau pepatah Jawa yang bilang mikul dur mendem jero tuh ada benernya juga gitu. Oke. Nah, balik lagi ke di ghosting, Ci. Kalau menurut gue, tips yang ketiga, kalau di ghosting, tadi kan lu bilang terima dulu perasaan lu, terus yang kedua, lu bikin closure sendiri. Kalau menurut gue, terus yang ketiga itu, lu bikin list gitu, hal-hal yang selama ini mau lu lakuin, tapi belum lu lakuin, gitu. Bikin aja list banyak-banyaknya. Betul. Gitu, apa 100 list misalnya lu sebenarnya pengen les vokal gitu tapi sama ini nggak ada waktu gitu ya, lu tulis aja lu pengen les vokal atau lu pengen
tracking kemana gitu kan. Yang bikin lo seneng gitu. Yes. Dan itu bikin jadi checklist. Benar. Betul, tapi maksudnya itu baru akan efektif kalau kita sendiri udah cukup empowering diri sendiri. Karena kalau enggak nanti jadi cuma pelarian doang gitu. Kan? Iya. Jadi empower dulu sendiri gitu. Jadi sehingga pilihan-pilihan yang gue mau lakuin dan sebagainya itu pun akan menjadi sesuatu yang empowering kita juga gitu. Dan kadang orang malas gue bikin tulisan. Jangan gitu, beneran lu harus nulis, karena pada saat menulis itu sebenarnya kepala kita nyatet, mulut kita juga nyatet, tangan kita juga nyatet. Jadi 3 kali sebenarnya ada proses reminding diri kita terhadap hal yang mau kita lakukan, hal yang mau kita lupakan, dan seterusnya. Jadi nulis tuh ya nggak apa-apa. Sekarang gue malas nulis, gue juga kalau nulis pakai pulpen sekarang tangan gue udah pegel ya, nggak biasa nulis. Itu apa-apa, tulis aja di handphone lo, diketik di handphone lo atau apa gitu. Itu sesuatu yang super powerful sih menurut gue ya. Gue justru tertarik untuk itu tadi, generasi mama dan papa nih gimana caranya menanggapi urusan percintaan ini, mana yang boleh diangkat ke publik, ranah publik. Terus pikirin jauh-jauh. Kalau gue tuh kebayangnya gini ya, pas kita mungkin akan bagus sekali kalau kisah ini kemudian kita buat kayak semacam, bukan roadshow ya, gue roadmap-nya dari sebuah isu yang kan itu fakta bahwa terjadi hubungan cinta yang berakhir gitu, katanya ghosting. Ini kan banyak kan katanya, dan karena satu pihak itu mengeluarkan duluan, maka secara psikologis, apalagi kemudian yang di ghosting adalah perempuan ya, secara psikologis masyarakat akan tidak berpihak kepada yang nge-ghosting gitu kan. Betul. Nah kemudian kita lihat journey-nya kayak gimana kalau dari komunikasinya ini gitu loh. Dari sebuah posting di sini akan bisa kemana, lalu jadi apa, siapa yang terpengaruh gitu. Kalau petanya itu di mapping, dan pasti akan sangat menakutkan. Akan sangat menakutkan ketika kita melihat efeknya dari satu hal yang kecil, aku cuma mau apa yang dikeluhkan oleh si mama ini sangat-sangat wajar. Dan mungkin 11 dari 10 ibu akan melakukan hal yang sama, memiliki perasaan yang sama. Tapi apakah itu perlu dibawa ke dalam platform itu dengan cara seperti itu yang kita mesti pikirin gitu. Dan sekarang kan nggak semua orang bisa ngebayangin. Gara-gara lu ngomong itu tuh sebenarnya sak negara itu terpengaruh, sampai ada isu lain yang lebih besar menjadi tenggelam. Isu kayak Deli Serdang nggak kedengeran. Nggak kedengeran juga. Isu DP 0% nggak kedengeran juga. Semua jadi ngurusin urusan percintaan ini. Gitu. Dan siapa ngomongin apa, produk-produk sampingan itu, bagaimana kemudian mbak yang baru dibully dengan ada yang bilang seperti mbak-mbak yang bekerja di satu minimarket, sebutlah mereknya gitu kan. Kemudian ada lagi banyak sekali ibu-ibu yang, aduh aku kok jadi cemas ya kalau beneran jadi sama mbak yang itu gitu. Jadi kan akhirnya tuh efek negatifnya lebih banyak gitu. Kemudian ujung-ujungnya ada yang minta maaf, ada yang apa gitu. Terus ribet banget. Sementara energi kita semua nih, termasuk kita malam ini ngomongin ghosting, ada energi yang terbuang juga kan untuk ngebahas. Betul. Manfaatnya pasti insya Allah sih bisa positif dari orang. Tapi mungkin akan menarik kalau kemudian kita membuat mapping perjalanan dari sebuah cuitan ini, yang tadinya cuma mau curhat, itu akhirnya lari kemana-mana gitu. Dan kalau dihitung media monitornya, mungkin kita akan terkejut melihat media value-nya loh. Gitu. Oke. Ya, benar. Agree. Gue rasa ini ya, value-nya akan, media value-nya sangat besar ya. Karena memang mau nggak sih, kalau nggak tahu ya, Mir, mungkin lu bisa colek-colek anak-anak di kantor iseng aja gitu, melihat bahwa
artinya gini, kalau misalnya sebuah hal yang seperti itu bisa menghasilkan media value yang luar biasa, mungkin ini bisa dibikin suatu saat bisa direplicate untuk hal yang berbeda, patternnya aja gitu loh. Kita suka nyari gara-gara nih ya. Tapi kalau menurut gue sih sebenarnya patternnya si ibunya Mbak Tisu ini ya emang hebat sih. Jadi kalau menurut gue approach yang dia pakai tuh PR banget sebenarnya, humas banget. Karena kan dia bawa itu mention ke ranah media sosial gitu kan. Nah, abis dia itu aja udah menarik perhatian orang gitu. Terus abis itu kalau nggak salah nggak lama temennya si Mbak Tisu sama Mas Pisang ini juga posting di medsos gitu. Intinya menghujat si Mas Pisang gitu. Terus nggak lama juga si kakaknya Mbak Tisu ini juga dia kasih statement gitu di YouTube gitu kan. Jadi itu kayak kalau menurut gue kayak bola yang sengaja digulirkan gitu. Jadi makin dikuatkan sama orang kedua, orang ketiga gitu kan. Sampai emang akhirnya si Mas Pisang memberikan pernyataan, itu pun juga pernyataannya kan dia nggak merasa itu perlu gayanya dia yang justru juga malah nggak menarik simpati, kayaknya ini orang belagu banget atau gimana gitu, padahal emang dia gayanya begitu gitu. Jadi kalau menurut gue nih emang si ini ya si ibunya Tisu ini hebat banget ini ya approach PR-nya untuk seeding the issue. Iya. Makanya, tapi kan maksudnya gini, dia hebat banget ya gini-gini. Terus ada statement 2, statement 3, gitu. Terlalu terstruktur. Yang menarik, terlalu terstruktur, masif, dan apalah gitu ya. Jadi, makanya terus, jadi ketika kemudian ada si ini, kemudian ada si ini, ada si ini, terus gue mikir, ini sebenarnya serius sebuah kasus atau apa, mulai deh karena kita semua senang sama konspirasi teori, sama segala macam teori keluar gitu kan. Iya. Tapi buat gue sih nggak terlalu menarik. Yang menarik itu adalah gue justru penasaran media value-nya tuh berapa gitu loh. Berapa banyak orang tapi kalau itu ketahuan tuh keren gitu loh. Iya. Tapi to be honest sih, Ci, gue waktu yang pertama kali si ibunya si Tisu ini komentar gitu ya, ngasih statement di media sosial gitu, gue nggak gitu tertarik dulu, karena gue pikir ya udahlah gitu, ini cuman mama-mama kecewa karena si anaknya nggak jadi gitu kan, married sama anak presiden gitu, gue nggak ambil peduli. Tapi begitu terus ada statement dari temennya di media sosial, temannya si Mbak Tisu sama Mas Pisang gitu, itu gue malah menarik perhatian gue gitu kan. Kok jadi rame ya gitu kan? Emang dia beneran ngeghosting? Berarti ini bener ya gitu, bukan kayak cerita-cerita ala vikinisasi gitu kan? Gue pikir. Terus udah gitu ada statement lagi dari kakaknya si Tisu ini gitu. Jadi gue kayak oke, gitu kan. Jadi ya jadi menarik gitu karena kalau kita ngomongnya apa? Kalau di komunikasi amplifikasi gitu kan? Amplifikasinya hebat banget. Nah, itu hebat banget. Penasaran nggak sih? Gue pengen banget gitu put it on paper, entah pakai software apa gitu ya, kita tangkep gitu. Bisa ketahuan ternyata di Indonesia Timur atau di Indonesia Menang ngomongin pada jam berapa lebih baik. Itu kayaknya seru banget gitu. Yes. Lebih menarik, dan bayangkan bahwa isu yang seperti itu bisa menenggelamkan hal-hal lain yang sebenarnya lebih heboh. Iya, yang sebenarnya lebih penting, lebih skala nasional. Iya, benar. Kan keren banget ya, dan itu juga membuktikan bahwa sebenarnya kita tuh lebih tertarik terhadap hal-hal yang genuine gitu ya, bukan drama yang dibuat-buat gitu. Ada sepasang anak udah pacaran 5 tahun tiba-tiba ngilang, ibunya marah apa segala macam, itu sesuatu yang kejadian di dekat kita kan gitu, di samping kita. It could happen to your anak, mungkin to your sister, ke siapa aja yang ada di dekat kita gitu. Real life drama itu tetap masih menyentuh kita daripada isu-isu politis yang jauh sebenarnya sama kita. Ya ada siapa ketua, ini nggak jadi ketua, ya urusannya apa sama gue gitu kan. Nggak penting-penting amat gitu. Tapi ini kan tiba-tiba semua orang merasa, yang perempuan merasa simpati pada resonance ke dia gitu. Benar-benar kayak kita. Yang ibu-ibu tuh merasa semua, aku punya anak perempuan juga
terbagi dua nih. Aku kalau punya anak perempuan juga aku pasti akan sakit hati gini. Terus ada lagi yang bilang, aku kalau punya anak perempuan akan sangat sakit hati, tapi aku akan bilang sama dia, tegar aja nak gitu. Pertanyaannya adalah, perlukah itu diangkat ke ranah publik? Kemudian para ahli pakar komunikasi semua keluar gitu kan, ngomongin ini. Ada yang sampai ngomongin dari sisi culture, bahwa untuk orang dari negara tertentu kalau sudah sampai diajak jadi bagian keluarganya itu katanya udah ditembung, udah diminta gitu. Jadi kalau udah diminta yang mesti dipulangin lagi gitu kan. Kok jadi ribet semua ngomongin, tapi menarik sih. Kemudian yang diskusi secara kultural itu pun menjadi menarik untuk dilihat gitu ya. Ada perbedaan kultural, ada perbedaan macam-macam lah, cara berkomunikasi orang bisa beda-beda gitu kan, ditanggapinya juga beda-beda gitu. Menarik ya. Mungkin nextnya kita bisa tuh bikin topik tentang itu tadi ya, kayak etika bersosial media tuh sebenarnya bagaimana sih, karena banyak orang, sebenarnya gue setuju sama lu, banyak orang tuh nggak aware gitu kalau sebenarnya apa yang dia posting di media sosial itu merupakan pencitraan dari dirinya, membentuk citra dirinya gitu. Bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif gitu. Kadang orang tuh mikirnya gini ya, sepolos ini loh. Ini kan IG gue sendiri, Twitter gue sendiri, Facebook gue sendiri. Ya gue mau nulis apa terserah dong. Nah itu yang kita masih harus mengeduket orang gitu ya. Ini kan kita suffer sekali pada saat Pilpres kemarin, kan kita tahu ada istri-istri yang tidak pro pada paslon tertentu, kemudian dia berpikir dia bisa ngomong seenaknya, padahal ada undang-undang ITE dan segala macam. Ternyata kita nggak belajar juga dari itu, nggak belajar banget gitu. Walaupun kemudian undang-undang ITE diributin juga lah, ada flaws-nya lah, gini gitu. Gitu. Tapi kalau gue sih akan balik lagi, perlu banget ya nulis itu gitu. Di media sosial. Of course itu kita harus mempertimbangkan juga lu siapa gitu kan. If you are somebody, dan itu checklistnya lebih panjang lagi gitu. Ya, kalau you are somebody udah ada tim PR-nya ya. Ini sebaiknya dikalkulasi. Jangan dong di take out. Sebab kalau misalnya nggak dikasih tahu, nanti kita jadi manajemen krisisnya kita ribet soalnya. Curhat colongan anak-anak komunikasi. Curhat gue colongan. Gitu. Oke, Ci. Kayaknya Gombal viewers kita udah harus tutup nih karena Cici kan mau ke Jogja. Ke Jogja. Jadi ingat tadi dari obrolan kita tentang 3 tips kalau di ghosting. Tadi yang pertama, terima rasa itu gitu ya. Terus tadi yang kedua, ya udah bikin terima aja dan kelola sendiri. Rasa itu. Yes, kelola rasa itu. Kedua, bikin closure sendiri. Terus yang ketiga, kalau emang udah feeling better, udah lebih empowered, ya lakukan hal-hal yang emang lu suka, yang dulu ketunda. Oke. Ci, thank you. Senengin diri sendiri, itu penting. Thank you. Take care ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Benar. Take care. Bye-bye. Sampai mental. Bye. Bye-bye.